video pembelajaran Ibu, pembelajaran IPA untuk kelas 8. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah materi mengenai gaya. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yaitu pertama tujuan pembelajaran, gaya, pengertian gaya, apa itu hukum Newton, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja yang pertama, yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai yaitu memahami dan memberi contoh kegiatan atau gerak makhluk hidup dan benda berdasarkan hukum 2 Newton. Nah, kita mengulang sedikit, apa itu gaya? Kemarin sudah kita bahas, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Nah, sekarang apa itu hukum Newton? Hukum Newton ialah hukum tentang gaya yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1665. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3. 1. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Tetapi pada video pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan membahas tentang hukum 2 Newton. Nah, hukum Newton ini terinspirasi saat Newton sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba buah apelnya jatuh bebas dari pohonnya. Oke, kita langsung ke hukum Newton 2. Hukum 2 Newton itu berbunyi sebagai berikut. Besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, gini ya. Jadi percepatan itu dilambangkan huruf A kecil, sedangkan massa benda itu dilambangkan huruf M kecil, dan resultan gaya itu dilambangkan dengan huruf F besar dengan satuan percepatan meter per second kuadrat, dengan satuan massa kilogram, dan satuan gaya adalah N besar atau Newton. Nah, di sini apa sih Bu masuknya sebanding dan berbanding terbalik? Kalau sebanding itu dia akan berbanding lurus. Misalnya nih, kalau percepatannya besar, maka gayanya yang diberikan juga besar. Misal nih, ada seorang siswa yang mendorong meja. Meja yang ringan dengan meja yang berat akan cepat sampai yang mana? Justru akan cepat sampai yang ringan. Kenapa? Karena antara percepatan dan massa itu berbanding terbalik, sedangkan percepatan dan gaya itu berbanding lurus. Jadi kalau percepatannya besar, gaya yang diberikan juga besar, karena dia ringan tadi kan ya. Nah, kalau misalnya percepatannya kecil, berarti massa bendanya besar, karena dia berat. Jadi lajunya kecil, lajunya jadi lambat karena bendanya tadi masanya besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan sebanding dan berbanding terbalik. Kalau sebanding satu besar, satunya juga besar. Kalau berbanding terbalik, satunya besar, satunya jadi kecil. Paham ya? Sampai sini berbanding terbalik dan berbanding lurus. Oke, contohnya nih. Contoh lagi ya. Ketika kendaraan melaju, kendaraan akan mendapatkan percepatan yang berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, jadi kalau mobil ngebut, itu otomatis cepat ya, cepat berarti itu lebih besar. Gayanya juga lebih besar. Nah, berarti otomatis massa bendanya lebih kecil. Bandingkan nih sama truk. Nih, truk yang bawa beban banyak. Nah, melaju dengan mobil ini. Mobil ini hanya mobil kecil dan hanya membawa beban 2. Cepetan mana yo yang sampai? Jelas mobil ini ketimbang truk tadi yang membawa beban berat. Sampai sini paham hukum 2 Newton? Ibu rasa paham ya, jelas ya. Demikianlah video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga video ini bermanfaat